Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Sundari dengan NIM 22230025 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel dengan tema yaitu Determinant of Earning Management, the Case of Moroccan Companies, untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arifandi SE MSI. Baiklah, untuk judul artikel yang saya ambil yaitu faktor-faktor penentu manajemen laba kasus perusahaan Maroko. Yang pertama, pembahasan teori. Artikel ini membahas beberapa teori penting yang relevan dengan praktik earning management, yang mana hal ini merupakan topik kompleks dalam akuntansi keuangan. Teori-teori yang dijadikan landasan yaitu teori agensi, yang menjelaskan konflik kepentingan antara manajer atau agen dan pemegang saham atau prinsipal. Artikel ini menegaskan bahwa perusahaan dengan mekanisme governance yang kuat dapat mengurangi insentif untuk melakukan earning management sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, teori biaya politik, yang mana teori ini mengusulkan bahwa perusahaan dapat terlibat dalam earning management untuk mempengaruhi keputusan politik dan regulasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dampak dari faktor politik dan regulasi dalam praktik earning management. Yang ketiga, teori prospek. Teori ini mengemukakan bahwa individu cenderung lebih memperhatikan kerugian dibandingkan kerugian. Teori ini mengemukakan bahwa individu cenderung lebih memperhatikan kerugian dibanding keuntungan. Hal ini, artikel ini juga menunjukkan bagaimana perilaku psikologis ini dapat mendorong praktik earning management. Dua kasus yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Maroko dan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan earning management. Dalam konteks Maroko, artikel ini mengidentifikasi bahwa praktik earning management bisa merugikan pemangku kepentingan dan mengurangi kepercayaan terhadap pasar keuangan. Kasus-kasus yang terjadi di perusahaan tersebut memberikan wawasan mengenai bagaimana lingkungan bisnis lokal dan struktur corporate governance dapat mempengaruhi keputusan akuntansi. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 100 perusahaan Maroko, yang mana dengan fokus pada 96 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan yang mencakup informasi mengenai kinerja keuangan, struktur keuangan, dan praktik corporate governance. Tahun referensi yang diambil adalah pada tahun 2021, memberikan gambaran yang relevan terhadap kondisi terkini dalam konteks ekonomi Maroko. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis dilakukan pada perusahaan yang cukup representatif untuk menarik kesimpulan yang valid. Selanjutnya, yang keempat yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Penelitian ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk menangani variabel dependent binar, yaitu apakah perusahaan terlibat dalam earning management atau tidak. Regresi logistik memungkinkan peneliti untuk memperkirakan probabilitas terjadinya earning management berdasarkan variabel-variabel penjelas seperti skor corporate governance, rasio utang terhadap aset, ukuran aset, rasio dividends, dan ROE, return on equity. Penelitian ini juga memperhatikan masalah multikolinearitas yang mungkin muncul ketika menggunakan beberapa variabel secara bersamaan, dan juga menerapkan teknik yang sesuai untuk mengatasinya. Kelima, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, corporate governance merupakan perusahaan dengan skor governance yang tinggi cenderung lebih sedikit terlibat dalam earning management. Hal ini mendukung teori agensi yang menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat dapat mengurangi insentif untuk memanipulasi laba. Yang kedua yaitu
rasio utang. Perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi lebih rentan untuk melakukan earning management karena kebutuhan pendanaan yang lebih besar. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan earning management akibat kompleksitas operasional yang lebih besar. Selanjutnya, kinerja keuangan. Perusahaan dengan ROE tinggi menunjukkan kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam earning management karena mereka tidak perlu memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan citra mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.